Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita hadis konseling, dan pada pagi yang berbahagia ini merupakan pertemuan yang kedua. Kita akan melihat definisi daripada hadis konseling. Sebelum saya menyampaikan tentang hadis konseling, definisinya, maka ada baiknya kita akan melihat terlebih dahulu sebagai ulang kaji pengertian bimbingan konseling Islam. Jadi bimbingan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan psikis kepada konseli muslim oleh konselor muslim secara kontinu selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya untuk mengembangkan fitrah konseli agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini definisinya. Definisi bimbingan konseling Islam. Jadi bimbingan konseling Islam itu adalah satu proses pemberian bantuan psikis. Jadi yang diberikan adalah bantuan psikis, bukan bantuan ekonomi, bukan bantuan yang sifatnya uang, bukan bantuan yang sifatnya materi, tapi bimbingan konseling Islam ini yang di pemberian bantuan aspeknya adalah bantuan psikis. Bantuan psikis itu bisa sifatnya pertama seperti nasihat, seperti petunjuk, seperti arahan, seperti perlakuan, treatment kalau dalam istilah konseling nantinya. Jadi ketika disebut bantuan psikis, berarti sifatnya adalah segala macam jenis bantuan yang membawa kepada dampak psikis. Seperti nasihat. Ada orang konseli bermasalah, beri nasihat. Memberi nasihat itu namanya bantuan psikis. Ada konseli dia melakukan perilaku destruktif dan amoral, merusak dirinya, bahkan kadang merusak orang lain. Padahal Nabi mengatakan la dirara wa la dirara. Jangan lakukan sesuatu yang memudaratkan dirimu dan juga memudaratkan orang lain. Maka datang kita memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Ini namanya bantuan psikis. Atau bantuan yang mengarah kepada psikis yang nanti aspeknya konseling. Contoh misalkan, ada siswa merokok, ada konseling merokok. Lalu kita berikan treatment supaya dia tidak merokok lagi. Ada konseli pacaran, dia sudah melakukan pacaran katakanlah 2 tahun. Kadang-kadang pacaran itu telah menyebabkan dia merusak pribadinya, merusak image self-nya, citra diri sebagai wanita, sebagai laki-laki yang muslim. Maka kita berikan treatment, kita berikan perlakuan setelah proses identifikasi. Setelah proses memetakan masalah yang dihadapi mereka konseli, maka lalu kita berikan treatment atau perlakuan sesuai dengan teknik-teknik konseli. Kemudian proses pemberian bantuan psikis ini dilakukan secara kontinu terus menerus, mutakarir, terus menerus. Itu maksudnya kontinu. Artinya kalau seandainya ditanya sampai kapan proses layanan bimbingan konseling kita berikan kepada konseli, sampai terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai mati. Sampai dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ini selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya untuk mengembangkan fitrah konseli agar bahagia dunia akhirat. Nah ini
Ini aspeknya adalah pengantar daripada pengertian definisi bimbingan konseling Islam. Nah, dari definisi inilah nanti kita akan mengambil hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan proses bantuan psikis kepada konseling Muslim oleh konselor Muslim secara kontinu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya untuk mengembangkan fitrah konseli atau potensi konseli agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, sehingga ketika kita sudah melihat bagaimana pengertian bimbingan konseling Islam, maka coba akan kita lihat definisi hadis konseling. Hadis konseling dapat dipahami adalah setiap perkataan, perbuatan, persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut dengan layanan bimbingan dan konseling Islam, baik sebagai nilai atau values atau teknik konseling atau metode konseling atau landasan bimbingan konseling atau perspektif atau sudut pandang bimbingan konseling, berfungsi untuk mencegah dan mengentaskan serta mengembangkan fitrah konseling. Nah, ini hadis konseling. Jadi dalam perkuliahan hadis konseling ini kita akan melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sifatnya perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi, yang menyangkut dengan aspek layanan bimbingan dan konseling Islam. Yang fungsi bimbingan konseling Islam bisa, hadis itu bisa nanti berfungsi sebagai nilai, values, dengan nilai-nilai universalitas Islam, values, atau teknik, atau metode konseling, atau hadis itu menjadi metode konseling, atau bisa menjadi landasan bimbingan konseling, atau hadis itu bisa menjadi perspektif sudut pandang dalam bimbingan dan konseling Islam. Fungsinya diantaranya 3. Pertama, preventif, pencegahan. Yang kedua, kuratif, pengentasan. Yang ketiga adalah development, pengembangan potensi. Contoh, hadis sebagai nilai dalam layanan bimbingan konseling Islam. Pertemuan yang akan datang, kita akan belajar satu hadis Nabi. Ini sebagai pembuka saja. Sebenarnya ini rahasia, ya, rahasia untuk pertemuan lalu. Tapi nggak apa-apa kita sampaikan. Apa kata Nabi? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat. Nasihat itu bantuan psikis. Bantuan psikis. Jadi apa artinya? Islam ini berkembang karena an-nasihah. Karena agama ini nasihat. Dalam bahasa yang lebih luas lagi, agama ini dakwah. Jadi Islam ini agama yang punya misi dakwah, punya misi nasihat. Ad-dinun nasihah. Kita masuk Islam katakanlah, atau orang lain masuk Islam karena kita sering dengar nasihat. Karena kita bisa mendengar dakwah. Bisa saja dakwah itu dilakukan secara lisan, door to door, pintu ke pintu, atau mimbar ke mimbar, atau seperti ini, screen to screen, layar ke layar. Ini era 4.0, bahkan sudah 5.0, era industri ini. Nilai. Jadi nilai. Contoh misalkan ayat Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, di antara orang yang tidak merugi adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang tidak merugi adalah orang yang mau saling berwasiat, saling menasihati, saling berpesan, saling berdakwah dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Nah, ini sifatnya nanti adalah hadis itu menjadi
nilai. Jadi values bahasa kerennya. Nah, bahasa kerennya harus hafal juga. Biar nampak waktu ngomong tuh nampak keren. Padahal biasa aja. Jadi values ini akan menjadi bagian daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi akan jadi values dalam bimbingan konseling Islam. Itu contoh. Yang kedua, teknik atau metode. Nah, kita pernah membaca, Nabi kan mengajarkan kita, kalau seandainya kita sedang emosional, ya, jadi harus dibedakan antara emosi dengan emosional. Emosi itu perasaan. Emosi itu perasaan, bisa bentuknya love, bisa bentuknya like, bisa bentuknya apa itulah itu, kiss, bisa bentuknya melambai-lambai tangan, ya, itu emosi namanya. Bisa senyum, bisa sedih, ya kan? Ini saya lihat wajah-wajah kawan-kawan juga punya emosi. Ini nampaknya lagi sedih, ya. Nah, itu emosi namanya. Jadi emosi itu bukan emosional. Emosi salah satu bentuk emosi itu emosional. Tapi gembira, senang, bahagia itu emosi. Jadi jangan salah persepsi. Kamu kok emosi kali? Nah, salah ini kalimatnya. Kamu kok emosi kali? Padahal yang benar, kamu kok emosional kali. Emosi itu, nah, kalau seandainya ada orang yang emosional, marah-marah, temperamen, apa yang dianjurkan Nabi? Dalam teknik, ini bagian daripada teknik atau metode konseling. Kalau kau marah lagi berdiri, duduk. Kalau kau marah lagi duduk, berbaring. Kalau kau masih marah, ambil wudhu. Kalau kau masih marah juga, salat sunat. Kalau kau masih marah, berdoa kepada Allah. Coba, berapa tahapnya, berapa stepnya? Step by step dianjurkan oleh Nabi. Begitulah prosesnya supaya orang hilang emosionalnya. Dan biasanya memang orang emosi itu, lazimnya manusia normal, lagi berdiri, lagi duduk, itu bisa emosi. Makanya orang kalau berkelahi itu kalau udah jatuh, bangun lagi kan? Kenapa bangun lagi? Kok nggak berantem lagi tidur aja tuh? Nggak bisa. Orang itu kalau lagi tidur, sulit untuk mewujudkan emosinya, kecuali memang orang sakit, ya, dalam kondisi tidak normal. Tapi dalam kondisi normal, ketika seseorang itu adalah konseli itu, ketika konseli itu dia berkelahi, berantem, jatuh dia. Dua-duanya jatuh, dua-duanya bangun lagi. Satu jatuh, satu bangun lagi. Kenapa? Karena orang bisa emosi. Maka kalau kau berkelahi lagi berdiri, maka duduk berkelahinya. Pernah lihat orang berkelahi lagi duduk? Sambil duduk berkelahinya. Bukan merepet, ya. Berkelahi fisik, katakanlah adu fisik. Oh, kalau seandainya masih marah, berantem sambil tidur. Kalau sambil tidur berantem ini kan gimana lah caranya tuh. Ya, kan itu terkait dengan teknik. Atau bisa saja landasan bimbingan konseling. Jadi hadis-hadis itu bisa menjadi landasan atau perspektif sudut pandang. Jadi kawan-kawan begini, ketika bimbingan konseling Islam dibatasi oleh variabel Islam, maka itu artinya bahwa bimbingan konseling ingin dilihat dalam perspektif Islam. Ketika disebut Islam berarti bisa sifatnya adalah Al-Quran, hadis Nabi, ya. Juga nanti ijma', qiyas, perkataan ulama, dan seterusnya, itu yang terkait bimbingan dan konseling Islam. Maka nanti silahkan kalian baca misalkan Ruh dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Ya. Ruh dalam pandangan Imam Ghazali. Bagaimana mental. Bagaimana cara membentuk karakter dalam pandangan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Bagaimana cara membentuk karakter menurut Imam Nawawi Al-Bantani atau Imam Nawawi Al-Jawi. Bagaimana pandangan cara mendidik karakter konseli menjadi lebih baik dalam pandangan kitab Maraqi Ubudiyah dan kitab-kitab yang lain. Ini ingin dilihat
Bimbingan konseling, ketika disebut bimbingan konseling adalah segala macam aspek yang terkait dengan mental, psikis, berupa nasihat nanti bentuknya, treatment perlakuan dalam wujud pandangan agama terhadap bimbingan konseling ini. Yang fungsinya adalah sebagai preventif, kuratif, dan development untuk pengembangan fitrah konseling menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Nah, itu sebagai pengantar, silahkan ditanggapi, direspon, dan saya tahu bahwa melihat wajah-wajah ini banyak pertanyaan dan maka perlu saya berikan waktu untuk bertanya dan merespon. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan tentang definisi atau pengantar daripada hadis konseling.